Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, P3K di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon sebagai analis ketahanan pangan ahli pertama. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi hasil dari rencana aksi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K yang berjudul Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan atau PSAT dan Strategi Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA di Kabupaten Cirebon. Latar belakang. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan perhatian khusus pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam undang-undang ini, P3K diakui sebagai bagian dari ASN bersama dengan pegawai negeri sipil sesuai dengan pasal 1, yaitu aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 31 ayat 1 mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada P3K sesuai dengan keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 289-K1-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan hal tersebut, PKPSDM Kabupaten Cirebon mengadakan orientasi secara daring selama kurang lebih 1 bulan yang menjadi langkah penting dalam mempersiapkan pegawai baru untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kemudian, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, ketahanan pangan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara produsen, pedagang, konsumen, maupun pemerintah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, tentang keamanan pangan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan pangan yang aman. Pengawasan persyaratan keamanan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang penyelenggaranya urusan di bidang pangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan pangan segar di masyarakat, khususnya terhadap beredarnya produk pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Di sisi lain, pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon melalui bidang konsumsi dan keamanan pangan telah melakukan kegiatan sosialisasi B2SA sebagai sarana kampanye atau edukasi dan promosi pola konsumsi B2SA. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak lepas dari status gizi masyarakat karena status gizi mempunyai pengaruh yang besar terhadap derajat kesehatan seseorang. Status gizi juga berpengaruh terhadap kecerdasan dan keterampilan anak sebagai generasi penerus bangsa. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada tujuan umum, yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam pelaksanaan program pemerintah di unit kerja.
Adapun tujuan khusus dalam rencana aksi ini yaitu pertama, menjamin keamanan pangan dengan memastikan PSAT memenuhi standar keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan. 2. Membina pelaku usaha dalam penerapan komitmen keamanan pangan untuk pemenuhan persyaratan registrasi PSAT P2K atau penghasilan asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengedukasi tentang pentingnya pola makan B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup, sehingga pola konsumsi menjadi lebih beragam dengan memperhatikan keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan yang akan tercantum dalam rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dilaksanakan dari 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 bertempat di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada visi dan misi Kabupaten Cirebon, di mana visinya yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misinya yang pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, kemudian ada staf ahli, lalu ada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, kemudian ada Inspektorat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, lalu ada 6 badan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, bidang keuangan, bidang kesatuan bangsa dan politik, serta bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin kepala badan. Kemudian ada 22 dinas urusan pemerintahan bidang teknis yang dipimpin oleh kepala dinas. Terakhir, ada 40 kecamatan yang dipimpin oleh camat. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu meliputi pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, hak P3K, dan ASN berakhlak. Penilaian kinerja P3K yang bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Disiplin P3K yaitu P3K wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Kemudian ada hak P3K yang meliputi gaji serta tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian, serta bantuan hukum. Yang terakhir ada pemahaman tentang nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 2 tujuan. Yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan sasaran meningkatnya konsumsi pangan dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga pangan beras. Dan memiliki 2 strategi. Yang pertama yaitu peningkatan konsumsi pangan masyarakat, yang kedua yaitu mengumpulkan dan menganalisa data capaian produksi pangan untuk stabilisasi harga dan pasokan. Adapun arah kebijakan dalam tujuan yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi pangan dan uji lab keamanan pangan secara berkala kepada masyarakat dan pelaku usaha. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan hasil capaian produksi pangan di tingkat kabupaten serta melakukan respon cepat terhadap setiap perubahan dan pergerakan harga pangan. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan produksi perikanan dengan sasaran meningkatnya produksi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
dan memiliki dua strategi. Yang pertama, peningkatan produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh inovasi teknologi, informasi, sarana, dan prasarana pendukung yang kondusif. Yang kedua, mengaktualisasikan atau optimalisasi pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan didukung pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun arah kebijakan dalam tujuan yang kedua ini yaitu yang pertama, perlindungan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan serta sarpras pendukung lainnya yang memenuhi standar. Yang kedua, menciptakan daya dukung terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu terdiri dari Kepala Dinas, kemudian ada Sekretaris Dinas yang membawahi 3 subbagian. Yang pertama itu Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang kedua Subbag Umum dan Kepegawaian, dan yang ketiga yaitu Subbag Aset dan Keuangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan, yang kedua bidang konsumsi dan keamanan pangan, yang ketiga yaitu bidang perikanan budidaya, dan yang keempat yaitu bidang perikanan tangkap, pengolahan, dan pengawasan. Kemudian ada UPT benih ikan, dan yang terakhir yaitu kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Tupoksi P3K. Tupoksi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, yaitu 1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan, 2. Mengolah data informasi konsumsi pangan, 3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah, kemudian keempat, mengolah data informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah. Kelima, melakukan identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan. 6. Mengelola data dan informasi penganekaragaman pangan. 7. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan segar. 8. Mengolah data informasi keamanan pangan segar. 9. Menyusun bahan informasi di bidang ketahanan pangan. Dan 10. Melakukan penyusunan pedoman atau panduan atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau modul atau jurnal di bidang ketahanan pangan. Rencana hasil kerja yang pertama yaitu kegiatan pengujian cepat residu pestisida dan klorin pada sayur, buah, dan beras menggunakan rapid test kit dengan tujuan kinerja yaitu memastikan keamanan pangan dengan mendeteksi keberadaan residu berbahaya secara cepat, efisien dari potensi dampak negatif seperti keracunan atau penyakit kronis akibat paparan bahan kimia berbahaya. Adapun indikator pencapaiannya yaitu jumlah informasi bahan pangan yang terdeteksi residu. Capaiannya yaitu 100% dengan dilakukan sebanyak 20 kali dalam 1 tahun. Waktu perolehannya yaitu 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua yaitu kegiatan pengawasan penerapan komitmen keamanan pangan dalam pemenuhan registrasi PSAT PDUK. Tujuan kinerjanya yaitu terpenuhinya persyaratan rekomendasi keamanan pangan dalam pemenuhan registrasi PSAT PDUK. Indikator pencapaiannya yaitu jumlah rekomendasi untuk pemenuhan registrasi PSAT PDUK dengan capaian 100% dan menghasilkan 10 rekomendasi dalam 1 tahun. Waktu perolehannya yaitu 2024 sampai 2029. Dan yang ketiga yaitu kegiatan sosialisasi dalam rangka mendorong gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman pada remaja atau pada kegiatannya biasa disebut dengan B2SA Goes to School. Tujuan kinerjanya yaitu memberikan pemahaman pada remaja pentingnya pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta menciptakan peran positif dan aktif dalam rangka menurunkan angka stunting dan gizi buruk. Adapun indikator pencapaiannya yaitu jumlah keikutsertaan peserta yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan B2SA Goes to School. Capaiannya yaitu 100% dan dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Waktu perolehannya yaitu tahun 2024 sampai dengan 2029. Berikut merupakan pengambilan sampel dan pengujian cepat residu pestisida pada sayur dan buah yang dilakukan di mobil mini lab yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selanjutnya yaitu pengawasan penerapan komitmen keamanan pangan pada pelaku usaha di gudang beras.
Yang terakhir yaitu sosialisasi B2SA Goes to School yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga PKK Kabupaten Cirebon dengan jumlah 100 peserta siswa sekolah SMA. Kesimpulan, yang pertama, setiap ASN P3K yang diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika sebagai salah satu syarat untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak. Yang kedua, setiap ASN P3K memahami nilai-nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sehingga mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Dan yang terakhir yaitu orientasi ini memberikan pemahaman terhadap norma-norma etika pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tugas pembangunan tertentu secara profesional serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.